Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Reha SK. Ya, di video kali ini kita akan bahas sebuah mouse wireless, dan mouse wireless ini cukup spesial menurut saya karena dia mempunyai teknologi yang tidak banyak dijumpai oleh mouse wireless yang lain. Dan penampakan mouse wirelessnya itu kayak gini. Ya, mouse wireless ini merupakan mouse wireless yang harganya juga cukup murah, di bawah Rp100.000. Tapi dia punya kelebihan yang tidak dimiliki mungkin oleh mouse-mouse di harga yang sama. Dan apa itu? Mari kita bahas videonya berikut ini. Dan pembahasan kita akan mulai dari bungkus dan paket penjualannya. Teman-teman semuanya, kita akan buka untuk paket penjualannya ya. Di kardusnya sendiri juga nggak ada mereknya, jadi ini mereknya sih kayaknya nggak tahu apa ya, dan saya beli yang bisa 3 mode ya, jadi ini nanti keunikannya 3 mode. Oke, dan di paket pembungkusnya sini, di sini ada keterangan silent click. Kalau baterainya sendiri juga nggak tahu, tidak ada keterangannya di sini, tapi yang jelas DPI-nya sampai 1600. Oke, kita buka untuk paket penjualannya. Oke, di sini ada buku manual petunjuk pemakaian, ada kabel ya, USB A ke USB C ya. Oke, good ya, lumayan dapat kabel. Dan ini mouse-nya seperti ini. Jadi untuk paket penjualannya cukup simple, cuma ada mouse, kabel, dan petunjuk penggunaan. Ya, untuk paket penjualannya cukup standar sih untuk mouse wireless kebanyakan. Ya, berikutnya kita akan bahas mengenai tampilan fisik dan juga fitur di bagian mouse-nya dulu. Selanjutnya kita akan bahas mouse-nya terlebih dahulu. Ya, ini mouse-nya warnanya biru, putih, dan merah. Dan ada aksen-aksen kuning yang menurut saya kok kayaknya bagus ya. Warnanya itu kalem dan mengingatkan saya ke robot Gundam. Ya, Gundam Wing itu kan warnanya merah biru dan ada kuningnya sedikit ya. Ini kira-kira sama ya, ada tulisan 01 yang mengkukuhkan bahwa ini memang berkiblat pada robot-robot Gundam gitu kalau nggak salah ya. Itu di bagian atas ini ada 2 klik ya, ke kanan dan kiri, yang tipenya oke, cukup silent, bukan clicky ya, ini cukup meredam. Terus scrollnya ini plastik ya, dengan ada apa namanya, guratan-guratan supaya presisi ya. Dan dia bisa klik-klik, tapi kliknya nggak terlalu ya, masih bunyi klik. Terus di sini juga ada tombol untuk mengganti DPI juga ya. Ini di sini nih, nah ini yang agak unik juga ya, di mouse ini dia sudah punya layar LCD. Kemudian di sebelah kiri ada 2 buah klik yang sangat clicky ya, dan sebelah kanan polos. Di bagian depan ada port USB Type-C dan ada guratan-guratan biar kelihatan lebih kokoh ya. Di bagian belakang nggak ada apa-apa. Dan ini finishingnya ada putihnya glossy ya. Ini yang doff ya. Yang belakang ini untuk birunya glossy, padahal di depan tuh doff. Oke, di bagian bawah ya, di sini cukup ramai. Selain ada karet-karetnya ini, terus ada keterangannya di sini, ada tulisannya model M1 ya. Saya nggak tahu ini mereknya apa, tapi modelnya M1. Terus di sini ada tempat untuk dongle-nya warna putih ya. Seperti ini, dongle 2,4 GB set. Di sini ada saklar geser on off, dan di sini ada satu tombol lagi, yaitu tombol untuk mengganti mode dari mode wirelessnya ya, dari yang 2,4 GB set atau ke Bluetooth. Dan ini Bluetoothnya juga 2 ya. Jadi ini yang membuat unik ini teknologinya adalah dia selain bisa kabel, bisa wireless pakai dongle, dan dia juga ada Bluetoothnya, dan disediakan 2 slot Bluetooth, yaitu Bluetooth 5 dan Bluetooth 4.2. Jadi ini bisa connect ke 2 perangkat Bluetooth ya. Tapi nggak tahu, nggak bersamaan sih, tapi mungkin dia lebih seamless aja kalau
satunya sudah dikonek ke perangkat A, satunya perangkat B, maka nanti harusnya kalau kita saklar ini langsung otomatis konek yang A atau B gitu. Tapi nanti kita akan uji coba. Itu. Dan untuk plastik pembuatannya ini sebenarnya nggak terlalu tebal, agak tipis ya, dan beberapa ini bagian apa ya namanya, lingir ya, mungkin pinggiran gini ada beberapa yang masih cukup kasar, tapi ya is okay. Secara umum tampilan mouse ini sangat keren untuk harganya yang di bawah Rp100.000. Oke, dan kita langsung coba untuk performanya. Ya, sekarang kita akan uji coba saja bagaimana kemampuan dari mouse ini baik di mode kabel, mode wireless, dan juga mode Bluetooth-nya. Ya, teman-teman, setelah baca buku manualnya kita akan uji coba ya. Kita akan mode kabel dulu ya. Ini saya sudah sambungkan ke kabel USB-nya, dan ternyata dalam petunjuknya itu kalau pakai mode kabel itu untuk dongle-nya tetap harus dicolokin ke USB ya. Kita coba yuk, ini USB ini ya, udah saya colokin tuh di samping. Dan tapi di sini mouse-nya itu nggak perlu dihidupin, jadi off aja. Nah, dan teman-teman tinggal colokin ke USB satu lagi untuk dayanya, dan Viola ya, mouse-nya langsung bergerak seperti ini. Terus ini pengaturan DPI-nya ini dari yang 800, 1200, dan yang terakhir 1600 dpi. Dan enak juga ya, untuk feel genggamannya juga enak, terus warnanya juga kelihatan jreng, bagus ya, enak banget nih. Nah, ini. Oke, ini adalah untuk mode kabelnya ya, rasanya seperti ini. Kalau dari fisik sih saya nanti akan sama ya, ini pas di genggaman tidak terlalu licin dan cukup keset ya, semua tombol bisa ternavigasi dengan baik di telapak tangan. Oke ya, itu adalah untuk kabelnya. Sementara itu untuk mode wireless 2,4 GHz ya, dongle-nya sudah saya pasang di sini. Kita akan on kan. Nah, seperti ini. Dan sudah menyala seperti ini ya, menyalanya. Dan ini juga langsung bisa. Ya, ini mode 2,4 GHz murni ya, menggunakan tenaga kabel, tenaga baterai ya. Seperti ini, feel-nya juga sama. Diklik untuk mengganti DPI sama 1200, 1600 ya. Sama, dan ya memang sebaiknya sih memang mouse wireless terus nggak usah pakai kabel ya. Jadi pakai kabelnya itu untuk pas darurat, yaitu misalkan baterainya habis sekaligus sambil dicolokin, ini di offin sambil ngecas sambil bisa dipakai. Jadi seperti itu untuk mode kabelnya ya. Dan ini adalah mode wireless 2,4 GHz. Rasanya juga sama enaknya. Oke. Ya, untuk mode Bluetooth ya, kita akan dongle-nya sudah saya simpan dulu di sini ya, biar beneran kalau ini mode Bluetooth. Kita on kan. Nah, kalau ini masih merah, tadi menyala merah, ini adalah masih meminta dongle wireless ya. Jadi ini belum mode Bluetooth. Kita pencet sekali, dia warna hijau. Ini adalah mode Bluetooth 1, yaitu Bluetooth 5.0. Dan kalau kita pencet berikutnya 2, ini Bluetooth yang warna biru adalah Bluetooth 4.2. Jadi kita bisa pilih salah satu yang warna hijau atau warna biru. Nah, saya akan pakai warna hijau yang Bluetooth 5.0. Kita akan pairingkan dulu ya. Kita akan masuk ke Bluetooth. Ini Bluetoothnya belum aktif sepertinya. Kita hidupkan Bluetoothnya terlebih dahulu di laptop atau di perangkat yang lain ya. Nanti kita coba untuk ke HP seperti apa. Ini di laptop dulu. Kita masuk add Bluetooth device. Kita add device Bluetooth. Kita akan cek. Nah, di sini akan terdetek ya, namanya Bluetooth BT5.1 mouse. Jadi ini Bluetooth yang versi 5. Kita konekkan. Kita tunggu sampai pairing selesai ya. Oke, sudah connect ya teman-teman.
Lihat, ini dongle di sini untuk mengetes dan bisa digunakan. Jadi enak banget nih. Ini pakai Bluetooth doang ini. Nah, dan ini tadi kita sudah pakai yang Bluetooth 5.1 untuk di laptop, dan kita akan coba satu lagi di Bluetooth titik 4-nya itu ke handphone seperti apa. Kita akan coba Bluetooth satunya lagi. Ini masih terkoneksi yang Bluetooth 5 di laptop ya. Teman-teman bisa melihat tuh mouse-nya masih gerak. Kita akan klik satu lagi untuk warna biru. Nah, ini warna biru otomatis di sini nggak bergerak lagi ya, karena ini pakai Bluetooth yang 4. Kita akan koneksikan coba ke handphone. Kita buka pengaturan handphone, kita cari ya, kita akan lihat terdeteksi apa di sini. Ya, di sini terdeteksi ya teman-teman, ada tulisannya BT40 ya. Jadi ini Bluetooth 4-nya. Kita pairing dan selesai. Kita akan coba seamless ya. Teman bisa melihat, oke di sini aja biar lebih terlihat. Ada mouse-nya ya yang menggerakkan. Ada mouse hitam menggerakkan. Nah, teman bisa melihat di situ adalah mouse-nya. Ya, jadi terdeteksi ya dengan baik ya di Bluetooth. Dan kita akan coba untuk pindah ke Bluetooth hijau. Nah, dia langsung otomatis pindah ke apa namanya nih, laptop. Sementara kalau kita klik lagi ke biru dan otomatis pindah ke handphone. Jadi asik banget. Jadi kita bisa kontrol dengan satu mouse ya, kita bisa berpindah-pindah ke 3 perangkat sekaligus ya. Jadi misalkan ada 2 laptop, 1 tablet. Jadi laptop satunya pakai dongle-nya, satunya pakai Bluetooth 5, satunya pakai Bluetooth 4. Jadi tinggal klik otomatis pindah untuk pengoperasiannya. Jadi enak banget ya. Hijau pindah ke laptop. Sip, mantap. Kayak gini ya. Jadi ini mouse canggih banget, dan ini untuk LCD-nya itu bisa mengindikasikan baterai yang masih tersisa ya. Di sini masih 70%, dan ini meskipun tidak ada keterangan baterainya berapa, kita bisa dengan mudah untuk memantau baterainya supaya tidak habis duluan ya. Jadi mudah banget, sip, keren. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi mouse ini cukup berguna ya, karena selain dia bisa sudah punya apa namanya, baterai internal yang teman-teman tidak perlu beli baterai lagi. Kemudian dia juga bisa menggunakan 3 jenis atau 3 mode, yaitu mode kabel, mode wireless 2,4 GHz, dan juga mode wireless Bluetooth. Dan Bluetooth-nya itu juga bisa 2 perangkat sekaligus ya, jadi dengan menggunakan Bluetooth 5 dan Bluetooth 4.3. Jadi menurut saya dengan harga di bawah 100.000, jika teman-teman menginginkan sebuah mouse yang fleksibel dan juga cukup nyaman digunakan ya, teman-teman bisa mencari mouse ini ya. Dan untuk link pembelian bisa saya tulis di kolom deskripsi, silakan teman-teman bisa cek saja. Kira-kira itu saja untuk review dari mouse ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka, subscribe channel saya apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Memanipulasi sosial media saya di bawah ini, dan tonton video yang lain. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.